Hai semuanya, perkenalkan nama saya Judita Ditan dengan NIM 20104172262. Saya dari kelas A1 Manajemen, mata kuliah Metode Penelitian, dosen pengampu Ade Mursali SEMM. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan ringkasan yang telah saya buat bab 4 dan bab 5. Penjelasan link video bab 4 metode penelitian. Yang pertama membahas mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah kalimat yang menyatakan sesuatu yang ingin didapatkan setelah dilakukannya penelitian. Keinginan penelitian melakukan penelitian adalah menjawab masalah penelitian yang diajukan. Tujuan penelitian pada umumnya dibagi dua, yaitu tujuan umum penelitian dan tujuan khusus penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum ini diajukan untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang telah dirumuskan berdasarkan masalah penelitian. Hubungan antara rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan umum, dan tujuan khusus penelitian. Di mana di sini rumusan permasalahan, tujuan umum, tujuan khusus, dan pertanyaan penelitian itu saling berkaitan satu sama lain. Di sini ada riset gap dan model penelitian empiris. Di mana sini kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan ada tidak berpengaruh, loyalitas pelanggan. Tipe kepribadian, iklan bersaing, produk involvement, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Sedangkan tujuan khusus ini yang pertama, apa tipe kepribadian, modernisasi pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Yang kedua, apa iklan produk pesaing memodernisasi pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Yang ketiga, apa produk employment memoderasi pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Yaitu pertanyaan penelitian. Sedangkan tujuan khususnya yang pertama untuk menganalisis peran moderasi tipe kepribadian pada hubungan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Yang kedua, untuk menganalisis peran moderasi iklan produk pesaing pada hubungan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Yang ketiga, untuk menganalisis peran moderasi produk employment pada hubungan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Ada pula hal yang perlu diperhatikan atau dihindari pada penulis tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ditulis sebagai tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan hal yang berbeda. Tujuan penelitian tidak ada hubungannya dengan masalah penelitian, sedangkan tujuan penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah syarat memperoleh gelar sarjana manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kedua, tujuan umum tidak relevan dengan rumus masalah atau tujuan khusus tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian bukan untuk menyelesaikan masalah penelitian, tetapi untuk melakukan penelitian. Ada pula manfaat praktis dan manfaat teoretis. Manfaat praktis menjelaskan kontribusi hasil penelitian bagi subjek atau organisasi yang teliti. Sedangkan manfaat teoritis menjelaskan kontribusi hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Hal yang perlu dihindari pada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian terlalu umum atau normatif, sehingga tidak ada kaitannya dengan penelitian. Yang kedua, memanfaatkan penelitian ditujuan bagi pihak-pihak yang tidak ada relevansinya dengan masalah penelitian yang dipecahkan dalam penelitian. Bab 4 yaitu mengenai tujuan penelitian, di mana di sini definisi tujuan penelitian menurut situs Edtech Instinct. Tujuan penelitian adalah tujuan keseluruhan dari
dilakukan penelitian. Tujuan penelitian ini bisa menambah pengetahuan di area topik untuk menunjukkan kesenjangan yang ada dalam ilmu tersebut, atau untuk merancang dan menguji solusi dari masalah yang ada. Tujuan penelitian bisnis ditulis dengan dua cara. Yang pertama itu dengan kalimat aktif dan yang kedua dengan kalimat pasif. Di mana kalimat aktif ini misalnya menggunakan kata untuk memahami, untuk menemukan, untuk mengetahui, untuk menjelaskan, untuk menguraikan, dan lainnya. Sementara itu, dalam penelitian kuantitatif biasanya menggunakan kata-kata untuk memahami, untuk menemukan, untuk menjelaskan, dan untuk menguraikan. Yang kedua, dengan kalimat pasif. Misalnya, agar dapat diketahui, agar dapat dijelaskan, dan lainnya. Jenis-jenis tujuan penelitian. Menurut buku pengantar metodologi penelitian terbitan Yayasan Kita menulis adalah 3 jenis tujuan penelitian, yaitu yang pertama, tujuan penemuan atau tujuan yang pertama yaitu menemukan atau eksploratif. Yang kedua, tujuan pengujian atau verifikatif, dan yang ketiga, tujuan pengembangan atau development. Yang pertama ini tujuan penelitian dapat menemukan sebuah pengetahuan baru dalam bidang yang tertentu. Sedangkan tujuan penguji atau verifikatif ini untuk mengevaluasi dan menganalisis serta menguji kebenaran pada bidang yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, tujuan pengembangan atau development. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan sebuah pengetahuan dalam bidang yang telah ada. Ada juga tujuan penelitian menurut para ahli. Menurut Buckingham 1974, tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan ini merupakan persepsi yang mampu menguraikan atau memperkirakan situasi atau pemecahan masalah pada keadaan dan dapat membuktikan yang akan dilakukan. Cara membuat tujuan penelitian dan skripsi. Mengutip situs Universitas Sahaja, ada 3 cara menulis tujuan penelitian dan skripsi, yaitu tujuan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, serta penelitian campuran. Yang pertama, tujuan penelitian kualitatif. Tujuan ini untuk menulis tujuan penelitian kualitatif ada beberapa elemen yang dasarnya yang perlu diperhatikan, antaranya gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud atau tujuan untuk mengidentifikasi tujuan. Penelitian yang ditulis. Tulis tujuan penelitian ini dalam kalimat atau paragraf terpisah dan gunakan bahasa seperti maksud atau tujuan penelitian ini adalah fokus pada satu fenomena atau konsep atau ide. Persempit penelitian dengan ide yang ingin diteliti atau dipahami. Yang kedua, tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan ini sama seperti penelitian kualitatif, yaitu menulis tujuan penelitian kualitatif juga memerlukan beberapa elemen dasar. Berikut poin-poinnya. Gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau tujuan untuk mengidentifikasi tujuan penelitian yang akan diteliti. Tulis tujuan penelitian ini dalam kalimat atau paragraf terpisah dan gunakan bahasa seperti tanda kutip. Maksud atau tujuan penelitian ini adalah peragakan teori, model, atau struktur konseptual yang digunakan. Jelaskan tentang variabel yang digunakan dalam penelitian, misalnya variabel independen dan dependen, atau variabel lainnya. Yang ketiga, tujuan penelitian metode campuran. Penelitian dengan metode campuran ini juga perlu memperhatikan beberapa hal yang mendasar. Di antaranya, tulis dengan jelas menunjukkan tujuan penelitian, misalnya tujuan atau maksud penelitian ini adalah jelaskan tujuan penelitian dari
perspektif konten. Dengan begitu, membaca memiliki semacam jangkar untuk memahami tujuan umum penelitian sebelum penelitian membagi penelitian menjadi kualitatif dan kuantitatif. Contoh tujuan penelitian. Yang pertama ini contoh pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya hubungan antara motivasi kerja guru dengan prestasi kerja guru, di kepuasan kerja guru dengan prestasi kerja guru, dan motivasi kerja dan kepuasan terhadap prestasi kerja guru. Contoh yang kedua yaitu pendekatan kualitatif. Deskripsi kepemimpinan pembelajaran di saat ini, kelebihan dan kelemahan kepemimpinan belajar di saat ini, solusi mengatasi kelemahan kepemimpinan pembelajaran di saat ini, atau kepemimpinan belajar yang diharapkan di masa yang akan datang. Bab 5. Manfaat penelitian, pengertian, karakteristik, fungsi, dan contoh. Pengertian manfaat penelitian. Pengertian manfaat penelitian secara umum merupakan serangkaian atau kumpulan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan untuk pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan. Tujuan utama dari dibuatnya manfaat penelitian ini adalah untuk menginformasikan tindakan. Berikut ini adalah pengertian manfaat penelitian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nazir. Menurut Nazir, manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan, alasan, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Manfaat penelitian juga diberikan untuk mengingatkan pemahaman. Yang kedua, menurut Sugiono 2011, Sugiono mengungkapkan pendapat bahwa manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian, guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan di dalam topik penelitian. Tujuan manfaat penelitian. Ada beberapa tujuan dan manfaat penelitian secara lebih spesifik lagi, yaitu yang pertama, menginspirasi penelitian lebih lanjut. Tujuan manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat penelitian tersebut mampu menginspirasi peneliti lebih lanjut. Artinya, peneliti selanjutnya yang akan dilakukan nanti bisa menggunakan topik serupa dengan mencari topik pengembangan baru, atau bahkan mencari celah dari penelitian sebelumnya. Yang kedua, dijadikan komponen untuk penelitian selanjutnya. Selain dapat menginspirasi untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut, ada manfaat penelitian ini bisa digunakan sebagai komponen untuk penelitian selanjutnya. Komponen tersebut dapat diambil dari penelitian sebelumnya, misalnya mulai dari kasus, metode penelitian, variabel penelitian, dan sebagainya. Yang ketiga, menjadi pertimbangan. Manfaat penelitian biasanya berisi mengenai kegunaan atau fungsi dari karya tulis ilmiah yang ditulis, sehingga data atau informasi di dalam manfaat penelitian tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk berbagai hal, misalnya untuk membuat kebijakan pemerintah, membuat aturan, melakukan studi, dan lain sebagainya. Fungsi manfaat penelitian. Fungsi manfaat penelitian ini yang pertama, memfasilitasi pembelajaran. Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai alat untuk membangun suatu ilmu atau pengetahuan. Yang kedua, memahami masalah. Adanya manfaat penelitian ini juga membantu masyarakat atau responden untuk menyelesaikan bahkan memahami berbagai masalah yang ada di dalam penelitian terdapat di dalam karya ilmiah. Yang ketiga, alat pembuktian kebohongan atau mendukung kebenaran. Pastinya penelitian ini dibuat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, dengan adanya manfaat masalah,
maka penulis dapat membuat manfaat penelitian tersebut berfungsi untuk membuktikan adanya kebohongan dan kesalahan di dalam masalah tersebut jika memang salah yang terjadi salah. Yang keempat, menemukan, mengukur, dan merebut peluang. Manfaat penelitian ini juga memiliki fungsi menemukan masalah atau data, mengukur sejauh mana dan sebesar mana masalah tersebut, dan bahkan mampu merebut peluang yang ada di dalam suatu masalah. Yang kelima, benih informasi berharga. Fungsi dari manfaat penelitian adalah juga dapat digunakan sebagai benih informasi yang berharga dalam masyarakat. Yang keenam, latihan berpikir. Karena manfaat penelitian ini harus disusun sebagai dengan bagaimana hasil atau temuan yang dilakukan di dalam penelitian. Maka manfaat penelitian ini bisa dijadikan sebagai alat atau wadah untuk masyarakat latih berpikir menemukan masalah hingga memecahkan masalah. Karakteristik manfaat penelitian. Berikut ini karakteristiknya. Yang pertama, analitis. Tak hanya di dalam penelitian, dalam hal penulisan manfaat penelitian saja Anda sebagai peneliti harus membuat atau menulis dengan analitis berdasarkan dengan data atau informasi yang terdapat di dalam penelitian atau karya tulis ilmiah. Yang kedua, bersifat sistematis dan logis. Manfaat penelitian juga harus disusun secara sistematis dan logis sehingga mudah dipahami dan benar-benar mampu didapatkan dan bermanfaat bagi pembaca atau target di dalam penelitian tersebut. Yang ketiga, bersifat ilmiah. Manfaat penelitian juga harus disusun dengan penuh tanggung jawab. Artinya, penelitian harus mampu mempertanggungjawabkan validitas atau kebenaran yang tercantum di dalam manfaat penelitian tersebut. Yang keempat, efisien dan bermanfaat. Jangan hanya menulis untuk melengkapi unsur di dalam pendahuluan saja. Manfaat penelitian harus benar-benar disusun efisien mungkin sehingga dapat dipahami banyak orang dan juga benar-benar bermanfaat serta memiliki kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga secara praktis. Jenis manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat penelitian secara teoritis artinya manfaat penelitian yang memiliki tujuan dalam hal akademis atau untuk pengembangan ilmu. Artinya manfaat penelitian secara teoritis ini berguna untuk dapat mengembangkan berbagai ilmu yang telah diteliti dari segi teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini ditulis berdasarkan bagaimana masalah yang ada di dalam sebuah penelitian tersebut ingin diselesaikan dan dipecahkan. Sekian penjelasan ringkasan yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.